Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dayun Dastiani. Saya guru komputer dan jaringan dasar dari SMK Negeri 44 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi dengan kompetensi dasar 3.1, yaitu menerapkan K3LH disesuaikan dengan lingkungan kerja, dan 4.1 melaksanakan K3LH di lingkungan kerja. Kita mulai ke materinya. K3LH, kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah yang pertama, definisi keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, K3LH di lingkungan sekolah. Yang ketiga, menerapkan prosedur K3LH di laboratorium komputer. Dan yang keempat, simbol dan tanda bahaya. Masuk ke materi pertama, definisi keselamatan dan kesehatan kerja. Kesehatan kerja. Apa sih kesehatan kerja itu? Kesehatan kerja mencakup kondisi fisik, jasmani, psikologis, mental, rohani, serta hubungan sosial para pekerja yang dinyatakan dalam taraf normal dan baik. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, kesehatan seorang meliputi beberapa aspek. Aspek yang pertama, kesehatan jasmani. Aspek yang kedua, kesehatan rohani. Aspek yang ketiga, kesehatan ekonomi. Dan aspek yang keempat, kesehatan hubungan sosial. Kita masuk ke kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani meliputi yang pertama, tidak sedang dalam kondisi sakit atau memiliki riwayat penyakit yang dapat menghalangi aktivitasnya dalam pekerjaan rutin. Yang kedua, mampu beraktivitas dengan baik seperti makan, minum, berjalan, berbicara, berpikir, memahami aturan yang ada pada SOP, dan bekerja ketika dalam area kerja. Sedangkan yang terakhir, mampu memahami dan dapat menggunakan pakaian kerja dan alat keselamatan kerja sesuai dengan SOP. Yang kedua, kesehatan rohani. Kesehatan rohani ini meliputi yang pertama, tidak lupa ingatan atau gila. Yang kedua, memiliki tanggung jawab kepada diri pribadi dan lingkungan kerjanya. Yang ketiga, dapat berpikir dengan baik ketika mengerjakan sesuatu. Yang keempat, mampu mengatur emosi. Dan yang kelima, memiliki kepercayaan serta melakukan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinannya. Kesehatan yang ketiga yaitu adalah kesehatan ekonomi. Kesehatan ekonomi itu memiliki pekerjaan produktif yang dapat menghasilkan nafkah untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya. Karena kalian masih pelajar, tugas kalian adalah atau pekerjaan produktif kalian adalah belajar. Jadi kalian belum memiliki kewajiban untuk menghasilkan nafkah untuk menghidupi diri sendiri atau keluarga kalian. Kalian boleh bekerja, tapi itu hanyalah pekerjaan sampingan yang tidak mengganggu pekerjaan utama kalian sebagai pelajar, yaitu adalah belajar. Masuk ke kesehatan yang keempat, yaitu kesehatan hubungan sosial. Hubungan sosial kamu dikatakan sehat apabila yang pertama, kamu tidak berkata-kata kasar, karena dengan berkata-kata kasar, kamu dapat membuat orang lain tersinggung. Yang kedua, dapat bergaul dan bersosialisasi dalam hubungan kemasyarakatan. Misalnya, dengan tetangga, kamu rukun, kamu ngobrol sama tetangga, atau di lingkungan sekolah, kamu ngobrol sama teman-teman kamu bersikap sopan dengan guru kamu. Itu termasuk hubungan sosial yang sehat. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu keselamatan kerja. Apa sih keselamatan itu? Keselamatan atau kata dasarnya selamat mencakup kondisi seseorang terhindar dari bahaya dengan tujuan meminimalkan terjadinya kecelakaan yang menyebabkan sakit, cacat, atau kematian. Sedangkan keselamatan kerja, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 2 Ayat 1, keselamatan kerja mencakup kegiatan pekerjaan di berbagai tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air,
maupun di udara yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Nah, kenapa sih keselamatan kerja itu ada payung hukumnya dan diatur oleh pemerintah? Tujuan regulasi keselamatan kerja itu yang pertama, melindungi tenaga kerja dari kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kesalahan sikap kerja maupun lingkungan kerjanya. Yang kedua, memperhatikan dan menjamin kondisi kesehatan tenaga kerja dalam proses pekerjaannya. Yang ketiga, menghindari dan menurunkan tingkat probabilitas persentase kecelakaan dan kematian di area kerja. Karena banyak nih pekerja-pekerja yang mengalami kecelakaan dan kematian di area kerja. Yang keempat, melindungi pekerja dari penyakit yang ditimbulkan akibat kondisi lingkungan kerja. Lanjut ke yang kelima, memberikan pengarahan, pembinaan, dalam rangka meningkatkan kesehatan fisik maupun mental para pekerja. Yang keenam, terjaganya setiap aset perusahaan dari kecelakaan dan kelalaian yang menyebabkan kerugian. Serta yang terakhir, ikut berpartisipasi menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya. Dari kesimpulan-kesimpulan di atas, tercapai tujuan K3, yaitu menciptakan kondisi kerja yang dapat menjamin tenaga kerja dapat bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat. Terus, kerugian apa sih yang diakibatkan dari kecelakaan dan penyakit dalam kerja? Secara garis besar, ada dua, yaitu dari sektor ekonomi dan sektor non-ekonomi. Kita ke sektor ekonomi terlebih dahulu. Sektor ekonomi yang pertama, alat, bahan, mesin, ruangan jadi rusak atau tidak berfungsi dengan semestinya. Yang kedua, pengusaha atau pekerja harus mengeluarkan biaya untuk perawatan dan pengobatan. Yang ketiga, menurunnya kualitas dan jumlah hasil produksi. Sedangkan yang terakhir, berkurangnya tenaga akibat kecelakaan. Dari sektor non-ekonomi, yang pertama, kerugian waktu bagi korban. Yang kedua, tidak dapat beraktivitas seperti hari-hari biasanya. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu K3LH di lingkungan sekolah. Materi ini mencakup yang pertama, aspek pekerjaan dan praktikum, yang kedua, peran siswa dan guru, dan yang terakhir, aspek lingkungan kerja. Kita masuk ke materi pertama, aspek pekerjaan dan praktikum. Faktor utama yang harus diperhatikan adalah jenis praktikum yang akan dilakukan. Kemudian, dibuat aturan baku yang dapat dijadikan SOP sebagai acuan dalam melakukan pekerjaan dan meningkatkan produktivitas hasil pekerjaan. Selanjutnya, peran siswa dan guru. Yang pertama, memahami dan melaksanakan secara sungguh-sungguh setiap aturan dan instruksi tentang keselamatan kerja. Misalnya di laboratorium komputer, kalian tidak boleh membawa makanan dan membawa minuman, serta makan dan minum di laboratorium komputer. Kenapa? Karena ketika kalian makan di laboratorium komputer, itu pasti ada remah-remahan yang tumpah ke karpet. Itu dapat mengundang semut maupun tikus. Ketika semut dan tikus datang, semut dan tikus menggigiti kabel yang ada di laboratorium komputer sehingga terjadi kerusakan. Atau nih, misal kalian minum nih di laboratorium komputer, airnya netes, bisa terjadi konsleting listrik, dan bisa menimbulkan kebakaran. Yang kedua, menerapkan peralatan dan pakaian kerja sesuai dengan SOP untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. Misal, kalian lagi ngelas listrik. Pakai listrik dong, ada percikan api. Nah, kalian harus memakai kacamata untuk kelas, sarung tangan, serta masker untuk kelas. Yang ketiga, memastikan kesehatan, konsentrasi, dan konsistensi
dalam melakukan pekerjaan dan praktik lapangan untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Jadi kalau kalian lagi praktek, pikirannya nggak boleh kemana-mana. Terus kalian tuh udah nggak boleh ngantuk, nggak boleh ngelantur. Kenapa? Kalau misalnya kalian lagi bengong atau misalnya kalian lagi ngantuk, terus tidak sengaja kesenggol komputer, terus jatuh, terus rusak, dan kalian harus menggantinya. Jadi jangan main-main kalau misal ada di laboratorium komputer. Lanjut ke aspek lingkungan kerja. Yang pertama, pedoman dan petunjuk standar dalam melakukan pekerjaan atau praktik. Yang kedua, kotak P3K yang berguna memberikan bantuan medis sementara dan darurat ketika terjadi kecelakaan seperti siswa terjatuh, tertimpa benda berat, tersengat aliran listrik, dan pingsan. Yang ketiga, pakaian kerja yang mendukung keselamatan dan keamanan dalam melakukan praktik di lingkungan sekolah. Yang keempat, alat-alat keamanan dan keselamatan kerja seperti masker, sarung tangan, kacamata, dan gelang anti-statik. Yang kelima, menyediakan tempat sampah agar bengkel tidak kotor. Yang keenam, alat pemadam kebakaran yang diletakkan di area yang mudah dijangkau sehingga memudahkan pengoperasiannya jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran. Dan yang ketujuh, alat kebersihan. Setelah melakukan praktikum, kalian harus meninggalkan laboratorium dalam keadaan bersih. Selanjutnya, menerapkan prosedur K3LH di laboratorium komputer. Ada 3 aspek yang akan kita pelajari. Yang pertama, fungsi laboratorium sekolah. Yang kedua, penataan ruang kerja. Dan ketiga, peralatan keselamatan kerja. Yang pertama, fungsi laboratorium sekolah. Yang pertama, tempat untuk melakukan penelitian dan mengimplementasikan teori. Setelah kalian dapat teorinya, kemudian kalian praktik di laboratorium sekolah. Kemudian, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan meningkatkan pola pikir siswa untuk memecahkan masalah. Ketika kalian dapat teori, kalian tahu nih kalau misalnya kasusnya A, berarti cara penyelesaiannya seperti A. Dan ketika praktikum, itu kalian bisa dipraktikkan. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan tingkat keterampilan siswa dan guru. Karena ketika praktek, kalian sudah dapat teori, kalian praktikkan lagi. Itu wawasan kalian akan bertambah. Lanjut ke penataan ruang kerja. Yang pertama, sirkulasi udara luar dengan ruangan terjadi dengan baik. Jadi ada aliran udara masuk dan keluar yang baik. Yang kedua, luas dan tinggi ruangan memenuhi standar operasional ruang praktik. Yang ketiga, penempatan peralatan dan bahan praktik secara terpisah. Yang keempat, pemasangan alat pemadam kebakaran. Yang kelima, tersedia tempat penampungan sampah, sampah organik, anorganik, dan sampah-sampah berbahaya. Dan yang terakhir, pemasangan instalasi listrik di dalam box saklar yang posisinya jauh dari meja kerja dan saluran air. Lanjut ke peralatan keselamatan kerja. Yang pertama, ruang laboratorium mempunyai rasio 2 meter persegi untuk setiap peserta. Yang kedua, lebar minimal laboratorium 5 meter. Yang ketiga, lokasi penyimpanan peralatan dan bahan praktik diletakkan di ruang tersendiri. Yang keempat, jika ada peralatan network yang terhubung di internet, ditata di ruangan khusus dengan pendingin, misalnya server. Ruangan server tuh harus dingin. Yang kelima, jangan sampai ada air menetes. Yang keenam, instalasi kabel listrik atau sumber tegangan sebaiknya menggunakan MCB untuk menghindari terjadinya konsleting. Yang terakhir, kita akan mempelajari tentang simbol dan tanda bahaya. Mekanisme pembuatan tanda instruksi dan cara penempatannya. Yang pertama,
Tanda atau simbol dibuat dengan gambar ilustrasi yang memudahkan untuk dilihat, dibaca, dan dipahami. Yang kedua, menambah beberapa kalimat imbauan, larangan, atau peringatan dalam ukuran besar, singkat, jelas, dan mudah diingat. Misalnya, dilarang makan, dilarang masuk, HP dinonaktifkan. Yang ketiga, pemasangan simbol biasanya diletakkan di tempat terbuka yang mudah dilihat. Yang keempat, jika terdapat ruangan khusus yang menyimpan bahan-bahan kimia berbahaya, bahan mudah terbakar, simbol dan tanda peringatan dapat dipasang di luar ruangan atau minimal di depan area tersebut. Dan yang terakhir, penggunaan kombinasi warna merah biasanya digunakan sebagai larangan atau peringatan keras bagi orang yang melihatnya. Sedangkan warna biru atau putih memberikan isyarat atau tanda atau simbol berupa himbauan. Contoh tanda instruksi berupa himbauan. Yang pertama, ini misalnya harus menggunakan peralatan climbing. Kalau misalnya kita mau manjat tower nih, kita harus menggunakan peralatan climbing. Yang ini adalah wajib menggunakan helm proyek. Kemudian contoh tanda instruksi berupa peringatan dan larangan. Yang ini adalah tanda dilarang masuk. Dan yang ini adalah tanda alat bahan-bahan yang mudah terbakar. Dia ada kombinasi warna merah dan putih. Demikian materi dari saya. Terima kasih.